Kapal menurut Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran ialah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, ditarik atau ditunda. Termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air, permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Mari kita dengarkan lirik lagu berikut ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur. Saya, Farid Sawal, peserta PKP Angkatan Ketiga tahun 2022, nomor urut 11. Sepenggal bait lagu tersebut telah akrab di telinga kita. Hampir seluruh anak Indonesia dapat menyanyikannya dengan lancar. Bunyi dari lirik per lirik mencerminkan bahwa nenek moyang kita, bangsa Indonesia adalah pelaut yang gagah, pemberani, dan tak pernah gentar mengarungi ganasnya samudra. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, nenek moyang kita terkenal sebagai bangsa bahari karena membangun diri dengan berpijak dan berkiblat pada kehidupan pulau dan laut. Kala itu, mereka selalu memanfaatkan pulau-pulau kecil yang ada di Nusantara untuk beristirahat, berteduh, dan berlindung dari terpaan badai ketika pengarungan di samudra. Maka, suatu keharusan kita untuk mempertahankan nama besar nenek moyang seorang pelaut dengan melindungi pulau-pulau kecil di Nusantara Indonesia. Laut Ulum tidak lahir dari ombak yang tenang. Menyimak dan merasai makna kalimat ini seperti mengalirkan semangat dan energi baru ke sanubari. Kita merasa didorong agar menyediakan dan mempersiapkan diri bersanding dengan kerasnya tantangan dan ujian kehidupan. Kita menyadari bahwa tidak ada ketangguhan yang diraih tanpa kerja keras dan usaha. Seandainya saja si pelaut memilih melaut di saat ombak yang tenang, cuaca yang bersahabat, besar kemungkinan kita tidak akan dikenal sebagai pelaut yang ulung. Pelaut yang terlatih dalam segala situasi, bersahabat ataupun mencekam, akan memiliki pengalaman dan kemampuan yang luar biasa dari biasanya pelaut. Zaman berganti, teknologi maritim semakin berkembang pesat. Kita ketahui awalnya kapal hanya terbuat dari kayu, kini terbuat dari baja. Yang dulu digerakkan dengan dayung dan layar, saat ini digerakkan oleh mesin. Segala kemudahan yang dihadirkan kemajuan teknologi selayaknya semakin memperkuat dan menambah kemampuan serta keterampilan pelaut dalam mengarungi samudra di segala situasi. Sama seperti atau lebih hebat dari pelaut pendahulu kita. Meskipun begitu, berkembangnya teknologi tidak serta-merta melunturkan jiwa pemberani dan pantang menyerah yang dimiliki seorang pelaut dan membuatnya tidak memperdulikan aturan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah sebagai regulator bertugas untuk mengawasi para pelaut, pemilik kapal, dan kapal itu sendiri agar selalu peduli dengan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga keselamatan dapat tercapai dalam setiap pelayaran. Sebagai contoh, untuk kapal yang telah terdaftar wajib memasang tanda pendaftaran dan wajib mengibarkan bendera merah putih. Sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran, tanda pendaftaran kapal wajib dipasang di kapal dan apabila tidak dipasang, maka pemilik kapal akan mendapatkan sanksi pidana. Atas dasar itu, saya sebagai Kepala Seksi Status Hukum Kapal Kantor Kesabaran Utama Makassar akan berupaya untuk dapat menertibkan pemasangan tanda pendaftaran di kapal, melakukan pengawasan dan proaktif untuk membantu pemilik kapal, khususnya untuk kapal tradisional, dengan membuatkan tanda pendaftaran secara langsung yang akan didapatkan sekaligus saat menerima gros akte pendaftaran kapal setelah proses pendaftaran selesai. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan tanda pendaftaran kapal. Dayung perahu 7 haluan, membawa rokok bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berubah. Salam integritas.